Nah teman-teman sekalian, hari ini kita kembali lagi bersama podcast Bang Tommy. Nah, untuk tema yang akan kami bawakan hari itu cukup menarik. Karena apa? Karena ini sangat sekali berkaitan dengan yang namanya Gen Z. Itu berkaitan dengan manajemen waktu, manajemen pikiran, dan juga kesehatan mental. Nah, sebelumnya perkenalkan narasumber yang hadir pada hari ini yaitu Bang Faris. Nah, mungkin ini kita langsung aja ya Bang Faris ya. Ya silakan. Berkaitan dengan Gen Z itu pasti tidak asing dengan istilah yang namanya manajemen waktu, manajemen pikiran, dan juga ini yang paling penting adalah kesehatan mental. Nah ini yang paling sekali sering terjadi pada yang namanya Gen Z. Nah, mungkin Bang Faris bisa menjelaskan itu. Baik, sebelumnya saya Faris, sahabat dari Mas Tommy juga sebenarnya. Ini tiba-tiba tadi spontan. Oke. Manajemen waktu itu teman-teman kalau yang ikut organisasi mestinya sudah terlatih manajemen waktu. Hanya saja tingkat kepintarannya yang berbeda. Ada orang yang mau manajemen waktu itu saking manajemennya kalendernya penuh, itu ada. Tapi ada orang yang mungkin belum paham tentang manajemen waktu, itu masih kayak ini aku suka sama kegiatan ini ya aku ikut, kalau nggak suka ya nggak usah ikut gitu. Nah, kenapa ini harus dibahas sama Mas Tommy sama kami, bahwa ini tuh kita sama-sama pemuda, itu mestinya dalam zaman saat ini itu sangatlah penting untuk manajemen waktu. Terlebih kalau organisasi ya waktu organisasi dan waktu untuk akademik gitu. Itu mungkin yang sering kita semua lewatkan. Nah, lalu kalau untuk manajemen pikiran itu seperti apa Bang? Nah, manajemen pikiran itu sebenarnya simpel, dimana ada kalanya kita itu memikirkan hal-hal yang emang itu kita harus pikirkan. Seperti kalau kita jadi ketua ya, tanggung jawab ketua itu apa, tugasnya ketua itu apa, kita pikirkan. Tapi ada kalanya pula di hari yang sama kita harus membuang itu dan merefresh kembali pikiran kita. Namun keesokan harinya tetap harus dikembalikan lagi, tidak terus hilang, itu enggak. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman, berkaitan dengan manajemen waktu sama manajemen pikiran atau manage your mind and manage your time. Nah, sebenarnya ini ada salah satu hal lagi Bang, yaitu yang mungkin saking manajemen waktu sama manajemen pikirannya itu amburadul. Nah itu pasti sangat berpengaruh yang namanya mental. Justru itu pasti sangat berpengaruh. Iya. Nah, menurut Bang Faris nih yang paling berkaitan dengan kesehatan mental ataupun cara mengatasinya tuh seperti apa? Kesehatan mental ya. Kesehatan mental tuh jelas di manajemen pikiran. Semakin kita banyak memikirkan hal, itu akan semakin pula mental kita dinaik turunkan. Gitu. Cara mengatasinya gampang sebenarnya. Cuman tidak semua orang bisa. Kalau saya biasanya mengatasinya adalah ketika sudah waktunya saya istirahat. Itu semua hal yang saya masih pikirkan, saya tulis di buku ini aja, notebook aja, simpel, saya tulis. Setelah itu beberapa jam sebelum tidur, itu perut udah kenyang, semua udah beres, udah kamar mandi macam-macam, HP kita off kan. Setelah itu udah kita merilekskan diri. Jadi kita tidur itu nggak membawa beban emosi, nggak membawa apa-apa, kita tidur pun nyenyak, sehingga istirahat kita cukup. Nah, paginya pasti mental kita itu tidak langsung bangun-bangun nggak langsung emosi, bangun-bangun nggak langsung capek, bangun-bangun mesti kerasa seger gitu. Baru setelah sarapan, baru kita buka notebook kita, baru kita mulai lagi untuk memikirkan hal-hal itu
Gitu sih Bang. Jadi bahasanya itu kalau bisa dibahasakan itu notebook itu kayak ladang curhat kayak Iya. gitu. Oke. Nah ini sebenarnya cukup simpel ya teman-teman ya. Tapi Nggak semua orang tuh nggak bisa. semua orang bisa. Terlebih kita juga kadang-kadang juga Iya. sering lupa. Betul banget. Karena kita tuh padahal sedang curhat, kita sering lupa pasti. Ya namanya juga manusia juga kayak gitu pasti. Nah jadi itu tadi teman-teman kunci untuk mengatasi kesehatan mental yang itu yang kadang down lah, terus kadang naik turun lah. Nah itu bisa yang pertama itu tadi bisa kita curhatin lewat notebook, terus segala pikiran-pikiran yang ada kita loskan ya, jadi supaya ketika kita istirahat itu sangat rileks, Iya. ya, sangat rileks ataupun sangat nyenyak. Nah, jadi ini bisa kita ambil kesimpulan ya Bang Faris ya. Kalau untuk yang pertama tadi terkait dengan manajemen waktu, nah itu ini bahasanya yang paling simpel adalah kita bikin jadwal, Iya. jadwal harian. Jadi misal hari ini jam pertama sampai jam berapa itu kegiatannya apa, terus dan yang lain. Itu Sampai juga waktu tidur. nah sampai waktu tidur. Nah begitu juga dengan yang manajemen pikiran. Nah itu kita plot-plotkan bahasanya ya Mas. Iya betul. Kita plot-plotkan antara kegiatan A, kegiatan B, pikiran A, pikiran B, kita sudah plot-plotkan semuanya. Karena kalau itu nanti sudah tersusun, sudah terjadwal, sama sudah termanajemen, ya itu insya Allah kesehatan mental aman. Ya. Aman. Oke. Nah, mungkin itu teman-teman untuk podcast sederhana atau podcast singkat kita pada hari ini. Mungkin kalau misalnya dari teman-teman ada pertanyaan bisa teman-teman ajukan di kolom komentar, ataupun nanti juga bisa menghubungi langsung nomor yang ada di bawah. Jangan ke saya, ke Mas Tommy aja. Ya. Ataupun nanti bisa menghubungi saya lewat Instagram @tommy_bantul27. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Tommy Pramono. Never give up and keep istiqomah. خير الناس أنفعهم للناس.